Bahkan mereka berupaya agar MUI ini merevisi pendapatnya, mencari jalan bagaimana ya ujung-ujungnya agar dana haji ini tetap dikelola. Ini jadi tanda tanya. Kalau jemaah haji sudah diberi menu babi, ini siapa yang bertanggung jawab? Atas apa hubungannya menu babi dalam tanda kutip yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia dengan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH? Lain, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyebut hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH calon jemaah haram digunakan. Apa yang terjadi seandainya jamaah haji Indonesia memang benar-benar diberi makanan dengan menu babi? Tentunya hal ini akan menggegerkan dunia. Sengaja ini saya buat untuk menggelitik Anda, untuk membangunkan Anda dari tidur bahwa hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk pembiayaan penyelenggaraan jamaah haji adalah hukumnya haram. Pada tahun 2024 silam, Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari 600 lebih ulama di Bangka Belitung mengatakan dana hasil setoran awal yang digunakan untuk memberangkatkan jamaah haji lainnya itu adalah haram hukumnya. Haram di sini tidak satu ulama yang mengatakan. Satu saja ulama mengatakan kita harus ambil curiga dan mungkin kita harus was-was. Ini lebih dari 600 ulama. Namun informasi ini tidak sampai kepada masyarakat yang di bawah. Sekarang akan menjelaskan kepada Anda bagaimana proses haramnya ini. Jamaah haji Indonesia yang telah menyetor 25 jutaan ini diperkirakan 5 juta lebih. Kita bulatkan menjadi 5 juta. Kemudian jamaah haji Indonesia yang harus berangkat setiap tahunnya itu sekitar 200 ribu lebih. Kita bulatkan jadi 200 ribu. Nah, dana yang telah terkumpul yang katanya saat ini sudah mencapai 169 triliun ini dikelola oleh BPKH. Kemudian mendapatkan hasil. Hasilnya ini BPKH mendapat 5%. Artinya kalau 5% penghasilan 11 triliun umpamanya, BPKH itu mendapatkan 550 miliar atau sekitar 1,5 miliar per hari. Sangat menggiurkan. Nah, sementara jamaah haji yang 5 juta ini mendapat bagi hasil rata-rata sekitar 2 juta. Karena 10 triliun dibagi 5 juta, kita buat hitungannya mudah nih, adalah 2 juta. Nah, dari 5 juta jamaah haji ini mendapat 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kemudian ada jamaah haji yang berangkat 200 ribu orang tiap tahun. Maka 200 ribu ini diberangkatkan, kemudian keuntungan 2 juta per orang dari 4 juta 800 jamaah ini diambil untuk memberangkatkan yang 200 ribu. Oke, pada tahun berikutnya 200 ribu diberangkatkan, kemudian 2 juta, 2 juta, 2 juta dari 4,6 juta tadi diambil untuk memberangkatkan yang 200 ribu. Dan dana ini memang dalam bahaya, karena di negeri ini belum ada sejarah pengelolaan uang yang amanah. Seperti korupsi di Asabri, ini dana pensiun tentara, jumlahnya tuh triliunan, ini juga dikorupsi. Kemudian di Jiwasraya dikorupsi, di Garuda dikorupsi, apalagi Pertamina hari ini. Nah, sekarang BPKH ini sebenarnya uangnya itu dikelola di mana? Terlalu nekat mengelola uang di tempat-tempat yang berbahaya saat ini. Sebaiknya Presiden mengambil langkah, segera bubarkan BPKH, kemudian kembalikan uang jamaah yang telah mendaftar dan tutup pendaftaran haji. Caranya ya nggak perlu diajari, mereka orang-orang pintar di Kemenak. Kunci itu namanya Siskopatuh, dikunci antriannya, kemudian dikasih jadwal kapan mereka berangkat. Khawatirkan dana yang dikelola BPKH ini nanti mirip investasi bodong atau seperti Ponzi. Ini berangkat karena dibayarin, kemudian berangkat dibayarin. Kalaupun dananya habis kan gampang, buka pendaftaran haji nanti uangnya dipakai buat berangkatin. Ini dugaannya seperti itu. Nah, maka penting BPKH ini dibubarkan aja. Jangan sampai jadi bom waktu dan korbannya banyak. Karena pengurusan berganti-ganti. Siapa jamin 15 tahun kemudian dana ini masih ada? Sementara yang korupsi yang sekarang umpamanya, ini dugaan, ya kan? Maka nanti siapa yang tanggung jawab? Harus lagi negara nombokin. Kalau kayak gini terus hancur kita. Tonton juga perjalanan saya menjumpai saudara-saudara muslim di belahan dunia lainnya. Take a critical baby and ini harganya 300 kina. Islam di desa ini masih mengkonsumsi babi. Hanya di channel Andi Madinah. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Maka cara satu-satunya bubarkan BPKH, namun dikunci. Yang sudah daftar, yang bakal berangkat tahun 2026, 2027, 2028, sudah dikunci. Sehingga mereka mengetahui kapan mereka berangkat. Nah, bagi mereka ini, 2 tahun sebelum keberangkatan dikabarkan Anda harus melunasi 95 juta.
Nah, kalau dalam periode 1 tahun mereka tidak melunasi, artinya ini haji memang bagi yang mampu. Nah, kalau dalam periode 1 tahun mereka tidak melunasi, artinya ini haji memang bagi yang mampu. Jangan sampai orang-orang di desa ini juga keenak-enakan kayaknya. Ah, kami nggak tahu lah Pak, kami orang kecil. Tidak, dana itu haram kalau Anda ikut haji seperti itu terus, ya kan? Karena ini sudah dipatwakan MUI. Jadi tidak ada jalan lain, bubarkan BPKH, kunci antriannya, kemudian kembalikan uang jamaahnya. Kita lanjutkan sebentar, saya ada iklan. Bagi Anda yang orang tuanya semasa hidupnya belum sempat menunaikan ibadah haji, badalkan mereka. Apa itu badal haji? Badal haji adalah melaksanakan ibadah haji yang dilaksanakan oleh orang yang sudah berhaji, kemudian pahalanya dihadiahkan untuk orang yang dibadalkan. Dan pembadal ini hanya untuk 1 orang. Nah, hubungi nomor berikut ini, insya Allah amanah. Selain itu, kita juga ada umroh secara mandiri pada bulan Ramadan. Biayanya tidak mahal, untuk 20 hari sekitar 30 jutaan. Kemudian untuk paket itikaf 20 hari sekitar 25 jutaan. Silakan berkabar. Daripada presiden mendapat dosa jariah, dosa di masa datang, tanggung jawab dunia akhirat, sebaiknya BPKH ini dibubarkan, uang jamaah haji dikembalikan, Sisko patuh dikunci, diberitahu mereka daftar keberangkatannya, nanti 2 tahun sebelum keberangkatan kabarkan mereka untuk melunasi. Kenapa? Karena haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Artinya mampu, dia mampu membiayai dirinya, baru dia boleh berangkat. Jadi kalau diri saya menunaikan haji membutuhkan uang 90 juta, maka harus uang saya sendiri. Begitu Pak John. Nggak boleh saya mengambil uang lain. Kalaupun diambil dari uang yang lain, BPK harus menjelaskan, DPR harus menjelaskan, ini uang bersumber dari mana? La ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang batil. Kita ambil uang orang jamaah haji lain, nanti dia terancam, tidak bisa berangkat karena habis.